Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi dan shalom. Terima kasih kepada Gembala Sidang, Pendeta Randy Tirtanadi dan Majelis Jemaat yang mempercayakan pelayanan kepada saya di pagi hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi, dan doa untuk persiapan firman Tuhan juga sudah disampaikan sehingga saya tidak perlu berdoa lagi. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang sangat penting, dan saya sendiri setelah menyelidiki dan mempersiapkan bahan ini sungguh diberkati Tuhan. Ya, dan karena ini sebelum saya menyampaikan kepada orang lain, tapi saya terlebih dahulu meresapi, mengoreksi diri, dan bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya, dari kebenaran-kebenaran yang dipaparkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 tadi, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Karena sudah dibacakan dan saya tidak usah membacakan kembali, dan kita akan coba merenungkannya pada saat ini. Nah, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia pelayanan kita tentu bersukacita ketika melihat orang-orang yang ingin terlibat dalam pelayanan. Karena memang seharusnya setiap orang yang sudah lahir baru, sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, seharusnya mereka terus bertumbuh dalam iman dan tidak puas dengan hanya menerima anugerah keselamatan, tidak puas menerima anugerah hidup kekal untuk dirinya sendiri. Dia rindu supaya hidupnya itu produktif dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu normalnya. Namun tidak semua orang yang terlibat dalam pelayanan itu memiliki motivasi yang murni, ya, dalam pelayanan. Saudaraku sekalian, sekali lagi, melayani Tuhan bagus, aktif dalam pelayanan itu bagus sekali. Tapi perlu dipertimbangkan apa sih yang menjadi motivasi sehingga seorang itu melayani Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, ada beberapa motivasi yang mungkin kita perlu renungkan. Mengapa orang bisa melayani Tuhan? Yang pertama, barangkali ingin mendapatkan apresiasi dan pujian. Ya dong, orang bisa perform, orang bisa tampil, orang bisa melayani, tentu ingin dapat apresiasi, dapat pujian. Tapi kalau ternyata pelayanan kita tidak mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari orang, masih kita bertahan melayani? Itu pertanyaannya. Kalau itu yang menjadi motivasi, maka pelayanan tidak akan bertahan. Karena tidak semua pelayanan kita diberikan apresiasi, tidak semua pelayanan kita diberikan pujian bagi orang, bahkan mungkin kritikan, masih kita bertahan. Atau mungkin orang ingin melayani karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Ya, bermacam-macam ini keuntungan pribadi. Ya, menyangkut finansial lah, menyangkut apa. Pokoknya pelayanan menjadi kedok untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi dan tidak murni itu pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kalau itu menjadi motivasi, maka pasti pelayanan tidak akan bertahan. Dan tidak selalu pelayanan itu menguntungkan bagi diri kita. Suatu hari saya diundang untuk mengadakan KKR di Bengkulu. KKR Natal pada waktu itu, dan panitia Oikumene telah dibentuk dan mengundang saya. Saya bawa, dan saya diminta untuk membawa seorang artis untuk memberikan puji-pujian, ya, pada acara tersebut. Tolong Pak Pendeta belikan tiket dulu dengan artis itu, nanti sepulang, nanti setiba di Bengkulu, panitia akan ganti. Oke, sudah masalah, saya bilang. Saya beli tiket, sampai di sana, kita pelayanan di sebuah gedung olahraga cukup besar. Besoknya setelah mau pulang, datang ke hotel panitia itu, Pak Pendeta bisa minta nomor rekening tidak? Oh, untuk apa? Ya nanti untuk uang tiketnya kita akan ganti, berikut PK-nya. Untuk PK artis juga ya, PK Pak Pendeta. Oke, saya kasih. Sudah mau berangkat, nanti setelah sampai di Jakarta, Pak Pendeta kami akan transfer
Karena panitia mesti berhitung-hitung ini dana-dana yang ada. Tapi yang sudah dijanjikan sekian itu akan diberikan. Anda tahu, sampai lusa tidak dibayar. Sampai sekarang, sampai lusa saya bilang, bukan sekarang, tapi sampai lusa juga. Baik uang tiket maupun PK-nya. Untuk artis saya tanggung semua dan sebagainya. Dan belakangan saya dengar orang itu hidupnya hancur-hancuran. Saya tidak apa-apa, saya tidak akan kecewa, saya biasa. Pergi ke Papua beberapa tahun lalu, kami dengan uang sendiri, ya, saya bukan mencari uang untuk pelayanan. Itu tiket ke Jayapura saja tuh pulang pergi itu 10 juta loh. Ya. Kalau mau dapat untung apa dari sana? Nggak ada. Kalau pelayanan itu mencari keuntungan pribadi, nggak bakalan bisa jalan. Bakalan. Tapi kalau motivasi kita jiwa-jiwa diberkati, dibangunkan kerohaniannya, itu menjadi motivasi utama. Nah, puji Tuhan setelah emeritus, Bapak Ibu sekalian, Tuhan berikan kesempatan pelayanan kepada saya, baik dari Papua sampai Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi sampai NTT, bahkan sampai Timur Leste berkali-kali mengadakan KKR dan pembinaan-pembinaan. Dan tujuan saya apa? Kantong-kantong Kristen sekarang banyak yang tergerus. Pada satu dan lain hal mereka meninggalkan iman, mereka meninggalkan Kristus, dan saya salah satu, ya, karena banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, saya hanya sebagian kecil saja menolong, mengingatkan ada beberapa orang yang pernah pindah ke sana. Waktu KKR saya di Oiekam, NTT, balik ke kita. Nah, tujuan bukan untuk kepentingan diri, tapi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi ada juga yang melayani apa? Ya mohon maaf, sebagai pelarian. Barangkali di rumah terlalu sumpek, ya, diomelin suami, diomelin si istri, banyak tugas rumah tangga yang bertumpuk-tumpuk, sekarang cari refreshing di gereja. Sehingga urusan rumah tangga tidak beres, tapi dia banyak pelayanan di gereja. Yang itu tidak ada di sini ya, jangan tersinggung ya. Yang di luaran sana maksud saya ya. Yang di GKRI Kelapa Gading tidak ada yang begitu, itu contoh di luar saja. Amin? Amin. Nah, kalau motivasi-motivasi ini menjadi tujuan pelayanan, gagallah pelayanan itu. Ada banyak lain Anda bisa memberikan daftar yang banyak tentang motivasi. Nah, saudaraku sekalian, dalam Kisah Rasul pasal 8 dan 5 sampai 25 tadi dikisahkan ada seorang Simon, si tukang sihir, seorang dukun besar yang Alkitab mengatakan hatinya tidak lurus. Ya, mengisahkan tentang Simon, seorang penyihir di Samaria. Nah, Simon ini memiliki ambisi yang kuat dalam hidupnya. Ketika dia bertemu dengan Injil, dia tertarik, lalu dia dibaptis, terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan ketika dia melihat Yohanes dan Petrus itu menumpangkan tangan dan Roh Kudus turun, Filipus juga mengadakan mujizat-mujizat, orang sakit disembuhkan, setan diusir. Wow. Si mantan dukun ini mengatakan, "Wow, ini kesempatan. Saya juga pengen seperti ini. Saya pengen dapat kuasa itu." Tetapi sayang, seribu sayang, Alkitab mengatakan apa? Ia memiliki hati yang tidak lurus. Di satu sisi, kita bersyukur jika ada orang yang non-Kristen bertobat terima Yesus. Oh, kita bersyukur. Puji Tuhan. Namun Alkitab mengingatkan kita untuk tetap waspada. Karena tidak sedikit orang yang mengikut Yesus itu motivasinya salah. Dalam istilah kitab, mereka memiliki hati yang tidak lurus di hadapan Allah atau hati yang bengkok. Saudara, tantangan bagi gereja Tuhan adalah bagaimana membantu meluruskan bila ada jemaat yang dan pelayanan yang Tuhan yang melayani dengan hati yang bengkok. Motivasi yang tidak benar agar iman seorang pada Kristus itu murni dan pelayanannya pun dilakukan dengan motivasi yang benar. Itu tujuannya. Nah, selain itu kita juga perlu memahami atau latar belakang seorang sebelum dia mengenal Kristus. Karena kadang-kadang orang dipengaruhi oleh pola pikir dan kehidupan sebelumnya, ya. Dan itu diaplikasikan ketika dia menjadi Kristen.
Jadi jika ia terlibat dalam pelayanan, maka pengaruh hidup masa lalu itu terus dibawa-bawa dalam pelayanannya. Sebagai contoh, ini sebagai contoh ya. Ada seorang pendeta di Indonesia yang sebelum dia jadi Kristen, dia seorang apoteker, meracik obat. Nah, setelah dia menjadi Kristen dan pendeta, dia gunakan kebiasaan untuk meracik minyak urapan. Dan itu saya pernah membaca di majalah Bahana kalau saya tidak salah. Itu tiap tahun dijadikan sebagai Christmas gift. You mau kasih hadiah orang, ini minyak urapan kasih. Itu lebih berharga dari apapun juga. Dia itu berikan kesembuhan, kekayaan, keberuntungan, malapetaka akan terhindar. Sampai mancanegara itu saya baca itu. Jadi waktu dia masih Kristen, belum Kristen, dia peracik obat. Jadi Kristen, peracik minyak urapan. Dan itu dijual kemana-mana. Saya tidak perlu sebutkan siapa nama orang itu. Nah, hal serupa juga dengan Simon penyihir itu, Bapak sekalian. Latar belakangnya sebagai dukun, terbawa-bawa ketika dia menjadi Kristen. Kalau dulu dukun terbesar, dukun terkenal, sekarang labelnya diganti menjadi pelayan Tuhan. Jadi mujizat ilahi, kira begitu. Jadi brandnya berubah, tapi polanya sama. Nah, dan Rasul Petrus menegur dengan keras untuk meluruskan motivasi dan sikap yang tidak benar, bahkan menjadi batu sandungan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan kita melihat bagaimana Filipus memberitakan Injil di Samaria pada waktu itu. Luar biasa. Dan ini merupakan penggenapan dari Kisah Para Rasul pasal 8. Tuhan Yesus mengatakan apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria. Ini Samaria ini, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi pemberitaan Filipus di Samaria ini merupakan penggenapan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat ke-8. Ya, bahwa Tuhan menggenapi janjinya akan menjadi saksi Kristus sampai ke Samaria juga. Dan orang-orang di Samaria itu begitu antusias mendengar Filipus berkhotbah, bersaksi, dan banyak orang percaya dan dibaptis pada waktu itu. Dan kota Samaria mengalami sukacita besar karena banyak orang menerima Kristus melalui pelayanan Filipus yang sangat efektif pada waktu itu. Nah, setelah mendengar banyak orang yang percaya dan dibaptis di Samaria, Bapak sekalian, maka Petrus dan Yohanes itu berangkat ke Samaria. Ya, melalui pelayanan Petrus dan Yohanes itu orang-orang di Samaria itu menerima Roh Kudus dalam ayat 16 sampai ayat 17 saya bacakan. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Petrus dan Yohanes datang ke sana. Oh, Injil setelah diberitakan dan orang-orang di Samaria banyak menerimanya. Karena mereka memiliki otoritas rasul, maka perlu ke sana untuk mengkonfirmasi, untuk memberikan legitimasi bagi iman orang-orang percaya yang ada di Samaria. Nah, saudaraku sekalian, Roh Kudus dicurahkan dan memang terjadi orang-orang di sana menerima Roh Kudus. Saudara, Simon melihat ini adalah momentum yang luar biasa. Sehingga Simon menginginkan kuasa yang dimiliki oleh rasul-rasul itu dan dimiliki oleh Filipus. Ketika Simon si tukang sihir itu melihat orang di Samaria yang percaya kepada Tuhan Yesus atas pelayanan Filipus dan dua rasul itu, maka Simon tukang sihir pun percaya dan dibaptis. Haleluya, puji Tuhan. Tadinya orang-orang itu, maksudnya orang-orang yang banyak di Samaria itu berbondong-bondong ikuti Filipus. Karena dia seorang dukun terkenal.
hebat sekali, mengagumkan. Tetapi sekarang setelah ada Filipus beralih, tinggalkan dukun ini, mereka percaya kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan Filipus. Ya. Dan rupanya Simon ini kalah pamor dibandingkan Filipus. Tadinya dia terkenal, banyak pengikutnya, tapi ikutnya berbondong-bondong ikut pada Filipus dan percaya dan menerima Tuhan Yesus, sehingga ia pun ambil keputusan, saya juga mau ikut. Saya mau percaya, tetapi motivasinya keliru. Dan pada waktu itu ketika dia melihat mujizat terjadi, orang menerima Roh Kudus, maka Simon si tukang sihir ini menawarkan uang. Nah, ini dia. Kepada kepada Petrus dan Yohanes. Dia kasih uang. Berikanlah kuasa itu kepadaku, ini uangnya. Supaya kalau aku menumpangkan tangan, orang akan menerima Roh Kudus, mujizat terjadi. Kalau dulu dukun, sekarang kesembuhan ilahi, kira-kira begitu. Maka, saudaraku sekalian, bagaimana Petrus melihat sikap itu? Apa kata Petrus? Petrus menegur dengan keras si tukang sihir itu. Apa yang dia katakan? Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Oh, dia pikir ya, orang bisa menerima Roh Kudus. Orang bisa menumpangkan tangan orang-orang yang terjadi mujizat. Setan diusir, kesembuhan terjadi. Itu bisa dibeli. Keliru, Petrus bilang, binasalah engkau dengan uangmu itu. Saudaraku sekalian, Petrus begitu mengecam dan marah dengan orang ini. Menghardik dia, ya. Binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dengan perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Saudara, apa kesalahan Petrus kira-kira? Apa kesalahan Simon si tukang sihir ini? Kesalahannya yang pertama adalah dia pikir Roh Kudus dapat dibeli dengan uang. Dia pikir karunia Allah bisa dibeli. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kata yang digunakan dalam slogan reformasi, salah satu slogan reformasi adalah sola gratia. Hanya karena anugerah kita bisa selamat. Apa itu anugerah? Apa itu kasih karunia? Anugerah atau kasih karunia adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma kepada orang yang tidak pantas terima. Nah, kita ini tidak pantas terima anugerah keselamatan karena kita orang berdosa, orang yang mati dalam status rohani di hadapan Tuhan dan tidak layak sama sekali. Tidak ada yang bisa diandalkan dari diri manusia itu bisa menyelamatkan dirinya. Apalagi menerima pribadi Allah Tritunggal, menerima Roh Kudus, enggak mungkin dia bisa dibeli. Maka Petrus marah sekali. Itu kesalahan daripada Simon si tukang sihir ini. Yang kedua, Simon itu dipengaruhi latar belakang sebagai dukun. Ketika orang sembuh melalui pelayanannya, ya bisa, ya orang bisa kasih uang kepada dia. Jadi orientasinya uang dan sangat bengkok motivasinya. Saudara-saudara, saya mengutip perkataan daripada Matthew Henry di sini, ya. Seorang penafsir Alkitab mengatakan Simon adalah gambaran manusia yang mencari kehormatan duniawi daripada kemuliaan Allah. Ketika Simon melihat tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan Filipus, ia percaya dan dibaptis, tetapi motivasinya masih dipertanyakan. Lalu penafsir daripada Lenski juga memberikan komentar tentang Simon ini. Tindakan Simon ini menunjukkan hati yang bengkok. Ketika Simon memahami bahwa karunia Allah tidak dapat dibeli. Mohon maaf, karena Simon tidak memahami bahwa karunia Allah tidak dapat dibeli. Petrus dengan tegas menegur Simon, menyatakan bahwa hatinya tidak lurus di hadapan Allah. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab
Yudas Iskariot itu pernah memakai kedok kepedulian sosial untuk mengkritik perbuatan Maria yang mempersembahkan minyak narwastu murni yang mahal kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Maria datang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Tetapi apakah perbuatan Maria ini mendapatkan apresiasi, mendapatkan pujian? Tidak. Saudara-saudara, seorang murid Yesus mengkritik Maria. Ini pemborosan yang tidak perlu. Mengapa minyak narwastu ini tidak jual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Dia pakai kedok kepedulian sosial untuk mengambil uang itu sebetulnya. Tetapi penulis Injil memberikan komentar apa? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Artinya motivasi yang ada dalam diri Yudas tidak beres dengan kedok kepedulian sosial. Saudara, makanya kalau kita ingin melayani ingin dipuji, diapresiasi, gagal ya. Maria tidak mendapatkan apresiasi, malah kritikan. Saudara-saudara, tetapi bagaimanakah sikap Yesus? Yesus memuji perbuatan Maria. Biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin ada selalu bersama-sama dengan kamu kalau kau mau setiap hari keleleran. Ya. Orang miskin di mana-mana silakan melayani. Tapi aku tidak selalu bersama dengan kamu. Artinya apa? Berbuat untuk Tuhan tidak selalu ada kesempatan. Dan Maria satu-satunya menangkap momen itu. Satu-satunya orang yang sempat mengurapi Yesus sebelum kematiannya hanya Maria. Perempuan-perempuan memang pagi-pagi pergi ke kuburan Yesus, membawa rempah-rempah untuk membalsam jenazah Yesus, untuk mengurapi Yesus. Tapi itu pun sudah terlambat karena Yesus sudah bangkit. Dan satu-satunya yang tidak terlambat adalah Maria. Walaupun Yudas mengkritik, tapi Yesus memuji. Maka dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian, mungkin orang tidak memuji pekerjaan kita. Tidak memberikan apresiasi. Tapi kalau Tuhan disenangkan, itu yang lebih penting. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, mari melayani dengan motivasi yang murni. Motivasi yang betul-betul hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak hal-hal lain yang remeh-temeh yang mengganggu pelayanan kita. Saudaraku sekalian, iman sejati harus dikeluar dari hati yang murni ya untuk melayani Tuhan. Sekarang mengapa Petrus dan Yohanes harus pergi ke Samaria? Kan mereka di Yerusalem itu sibuk dengan pelayanan di Yerusalem dan gereja baru memulai di sana, banyak orang bertobat yang perlu dilayani. Mengapa mereka harus pergi ke Samaria? Saudaraku sekalian, ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk memberikan dukungan kepada pelayanan Filipus. Filipus adalah diakon yang diteguhkan pada waktu itu untuk pergi memberitakan Injil. Filipus pergi ke Samaria dan banyak orang bertobat di Samaria menerima Tuhan Yesus. Mendengar itu, rasul-rasul berunding dan mereka mengutus Petrus dan Yohanes pergi ke sana untuk mendukung pelayanan Filipus. Yang kedua adalah dengan otoritas kerasulan, maka kehadiran Petrus dan Yohanes itu menjadi legalitas iman orang percaya di Samaria. Perlu mendapatkan dukungan karena mereka rasul, maka untuk mengesahkan pelayanan di sana, bahwa betul itu iman mereka adalah iman yang benar yang sejati, maka rasul-rasul perlu pergi ke sana untuk memberikan legitimasi bagi pelayanan di sana. Saudara, oleh karena itu Petrus dan Yohanes pergi ke sana, selain memberikan dukungan kepada Filipus, tapi memberikan otoritas legitimasi untuk pelayanan di sana. Dan yang ketiga, tentu untuk meluruskan hati Simon yang bengkok. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, William Barclay menjelaskan
bahwa pemberian Roh Kudus yang menegaskan bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Dan kehadiran Petrus dan Yohanes menggarisbawahi pentingnya otoritas rohani yang diberikan Allah melalui para rasul. Demikian juga John Stott dan seterusnya. Beberapa penasihat Alkitab mengatakan pentingnya Petrus dan Yohanes pergi ke sana untuk memberikan dukungan dan legitimasi bagi pelayanan Filipus yang ada di sana. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa pelajaran penting dari apa yang kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita jaga motivasi dalam pelayanan. Mau pelayanan apapun itu, kita bertanya kepada diri kita, Tuhan, apa sih yang mendorong saya untuk melayani ini? Apakah untuk mencari pujian, mencari keuntungan, atau pelarian, atau hal-hal lain? Kalau itu sudah beres, jalankan. Layani Tuhan dengan baik. Yang kedua, iman yang sejati harus berasal dari hati yang murni, bukan hati yang bengkok. Maka Petrus menegur dengan keras, hatimu tidak lurus. Dan mari kita selalu introspeksi diri. Even saya sebagai hamba Tuhan, bisa saja dan banyak hal yang tidak beres dalam diri saya. Maka waktu saya mempelajari ini, oh iya ya, ini menegur saya. Jangan sampai ada hal-hal yang negatif yang tidak berkenan di hati Tuhan ketika saya melayani. Dan karunia Roh Kudus tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli dengan uang, tidak dibeli dengan jasa, tidak bisa dibeli dengan kemampuan, apapun itu. Itu pemberian Allah cuma-cuma kepada orang yang Dia mau berikan anugerah. Dan perlu kepekaan untuk meluruskan hati yang bengkok. Dan inilah tugas gereja, Bapak Ibu sekalian. Tugas kita sebagai orang yang sudah mengenal Kristus. Kalau hal-hal yang ada tidak beres, mari dengan lembut, dengan bijaksana meluruskan. Dan kalau diluruskan, jangan tersinggung. Jangan ngambek. Justru Tuhan mengasihi kita. Karena siapa yang kukasihi, kutegur, kata Tuhan. Nah, oleh karena itu, bela kita menjaga diri supaya tetap melayani dengan murni dan benar. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Bukan hanya menyelamatkan, memberikan kehidupan kekal kepada kami, tapi memberikan kesempatan bagi kami untuk berbagian dan pelayanan pekerjaan Tuhan yang bernilai kekal. Tuhan tidak pernah kewalahan untuk menyelamatkan dunia ini. Tuhan tidak kekurangan kuasa untuk melaksanakan misimu. Dan kalau Engkau ingin melibatkan kami, itu adalah anugerah yang besar kepada kami. Mari setiap orang yang sudah lahir baru, setiap kami bukan hanya menjadi jemaat biasa, tapi ingin mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya di GKI Kelapa Gading ini. Dalam bidang apapun juga, sehingga kami boleh mengembangkan karunia yang ada pada kami. Tetapi tatkala kami terjebak dalam pelayanan, Kau murnikan hati kami, murnikan motivasi kami, supaya kami tidak seperti Simon, si tukang sihir yang bengkok hatinya, yang tidak lurus. Kau tolong supaya pelayanan kami efektif dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa, bilang Kau tolong supaya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kami, Tuhan mengatasi dan mengasihi kami. Berkati pelayanan di tempat ini, berkati hamba Tuhan, hamba-Mu, baik Pendeta Randy, Pendeta Moili, demikian juga hamba-hamba Tuhan yang lain, para majelis, guru-guru sekolah minggu, seluruh jemaat bergandeng tangan, bersehati untuk hidup dalam kebenaran Tuhan dan ajaran yang murni, bertumbuh dalam firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih, mengembalikan hormat, pujian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian kami mengucap syukur atas firman-Mu demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yanfantius Tulai sudah menyampaikan firman. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan merespon firman Tuhan dengan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari kita mulai.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kupercaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur pada Tuhan, hari ini kita diingatkan tentang motif setiap kita di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang mendorong kita untuk melakukan suatu hal? Apa yang menjadi tujuan kita untuk kita kerjakan itu? Itulah motif yang ada di dalam hati saudara dan hati saya, dan kiranya itu terus boleh dikoreksi oleh firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Baik sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat, mari kita sama-sama menyelidiki hati kita. Tuhan memberkati. Kita naikkan pujian nomor 4 sebelum kita akhiri dalam doa. Biarlah kita mendengar suara Tuhan Yesus ya. Kalau ada hati yang bengkok, hati yang tidak beres, kita dengar suara Tuhan melalui firman, melalui khotbah, melalui setiap perenungan kita. Apa yang Tuhan katakan di dalam diri kita. Sehingga kita boleh senantiasa memuji, memuliakan Tuhan dengan hati kita. Kita naikkan pujian nomor 4. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, aku tetap besertamu. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Sekarang ku alami rahmat-Nya. Ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajah-Nya. Maka ku menyanyi terus, Yesus, 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 Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Terakhir, takkan lama lagi datangnya, ku disambut oleh Dia, ku diangkat turut sertanya, dan bertata di surga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Luruskanlah hati yang bengkok, motif yang salah. Ketika kami percaya kepadamu, dibaptis menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus kiranya terus menyelidiki hati dan pikiran kami, termasuk ketika kami menjabat di dalam posisi tertentu, apakah sebagai hamba Tuhan, sebagai penatua, sebagai majelis, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di berbagai bidang. Biar Engkau ingatkan kami, apa motif kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus mengoreksi kami. Kalau Tuhan menegur kami dengan firman, artinya Engkau begitu mengasihi kami. Karena hanya seorang anaklah yang ditegur, dinasehati, didisiplin oleh orang tuanya. Tidak ada orang tua, ayah, ibu yang
mengasihi anak yang membiarkan anaknya. Kiranya kami boleh terus menjadi anak-anak yang belajar percaya dan taat bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, mengoreksi kami, termasuk ketika kami melihat relasi kami di dalam keluarga. Tuhan, koreksi kami sebagai seorang ayah, sebagai suami, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, termasuk sebagai anak, apa yang menjadi motif kerinduan yang ada dalam hati kami. Biar Roh Kudus terus menelusuri itu semua, mengoreksi kami, menyatakan kesalahan kami, terus mendidik umat-Mu dalam kebenaran. Hingga akhirnya kami boleh bersukacita menjadi orang Kristen yang sejati, menjadi para pelayan Tuhan yang dengan tulus ikhlas, tulus hati, tidak bengkok, menjadi pelayan-pelayan-Mu, menjadi murid-murid-Mu, menjadi orang-orang yang dikasihi, sampai satu hari kami boleh mendengar suara dari sorga, masuklah hai hamba yang setia. Banyak yang ingin hamba-Mu doakan, ajar kami terus bergumul di dalam doa. Seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari sorga melalui ibadah pada pagi hari ini. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.